ternyata passion gue juga ada di FD. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau orang yang awam pahamnya adalah FD itu orang ngajakin tepuk tangan. Ada yang namanya audience warmer, ada yang namanya FD lead, ada juga FD backstage, dan juga ada FD traffic. Gue pernah diomelin sama artis gara-gara gue nggak ngelihat moodnya dia sih. FD itu bukan pelajaran sebenarnya, FD itu pengalaman. Mbak, ada jurusan yang nggak ada matematikanya nggak? Oke, halo, nama gue Miftah Fatfarfaki, dan gue sekarang bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di daerah Ciledug. Ngambil jurusan kebetulan broadcasting dari tahun 2006 sampai 2009. Ini rada unik sih, karena waktu itu yang pertama karena gue nggak suka hitung-hitungan atau gue nggak suka matematika. Jadi waktu itu temen gue ada anak broadcast, dia udah kuliah duluan. Gue sebenarnya skip 1 tahun, jadi gue kerja dulu baru kuliah. Nah setelah itu gue ngeliat temen gue nih kayaknya dia kuliah apa sih nih, kok kerjaannya kayak syuting apa segala macam, tapi gue belum paham. Nah setelah itu pas gue masuk kuliah setahun mendatang, gue cuma nanya sama orang resepsionisnya, Mbak, ada jurusan yang nggak ada matematikanya nggak? Dan banyak masuk dulu ke dalam. Setelah itu dia bilang ada mas, jurusannya namanya broadcasting. Udah, gara-gara itu sebenarnya, bukan karena passion sama sekali. Secara profesional sebenarnya itu diawali dari magang dulu di Trans TV tahun 2009. Setelah itu Trans TV membutuhkan orang lagi buat ulang tahun. Nah akhirnya gue ditarik tuh ke sana karena kebetulan udah habis magang, terus kontraknya dilanjutin lagi ke jadi jatuhnya apa ya kalau itu kayak side jobnya lah ibaratnya gitu. Nah itu kurang lebih 6 bulan sih di Trans TV. Dan itu untuk pertama kali gue masuk dunia profesional di TV. Setelah di Trans TV 2009 sampai 2010, di 2012 awal itu gua udah 2011 awal gua udah di RCTI. Nah itu pertama kali ada MasterChef, itu gua masuk, inget banget tuh. Jadi di 2011 itu gua udah di RCTI sampai 2014. Nah 2014 itu gua cabut dari RCTI pindah ke Raja Wali TV atau orang biasa sebutnya RTV. Sebelumnya itu dia TV lokal Jakarta. Untuk di TV dari awal sampai gua cabut sekarang itu floor director terus. Dari zaman di Trans floor director, di RCTI floor director, di RTV juga floor director. Floor director itu sambung tangan ya, kalau buat gue pribadi floor director itu adalah sambung tangan dari program director. Dan juga dia adalah seorang yang aplikatif untuk menjadikan sebuah konten dari kreatif ataupun dari tim kreatifnya itu menjadi sebuah visual yang bagus. Jadi kita bekerja terhadap 3 hal ini. Jadi seorang floor director ada tengah-tengah. Dia itu adalah penghubungnya dari PD, menginginkan gambar seperti apa, terus juga setupnya mau kayak gimana, blocking seperti apa, lightingnya seperti apa, terus juga untuk yang kreatifnya kita secara konten kita harus membuat acara tersebut jadi menarik. Nah si kreatif ini biasanya menyerahkan semuanya terhadap floor director gitu. Oke, jadi sebenarnya waktu di Trans TV setelah 2009 sampai 2010, nah setelah lulus itu gue sebenarnya ngedaftar lagi di Trans TV, tapi bukan sebagai FD, sebagai seorang editor, karena sebenarnya dulu tuh gue dari kuliah tuh gue editor. Cuman ternyata di editor itu gue cuman sampai ke titik 5 besar. Setelah itu gue nggak dapet sama sekali. Sebenarnya passion gue larinya ke editor. Nah setelah itu
ngedaftar lagi di apa namanya di RCTI jadi floor director. Sebenarnya di satu sisi ternyata setelah gue ngedaftar dan gue masuk, oh ternyata passion gue juga ada di di FD. Kenapa? Karena ternyata gue suka ngomong, gue suka berbagi juga orangnya. Terus kalau suka ketemu sama orang baru, makanya kenapa pengen itu jadi FD. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau orang yang awam pahamnya adalah FD itu orang ngajakin tepuk tangan. Gue sering banget tuh kayak entah temen apa segala macam. Oh, FD itu kerjanya yang suka ngajakin tepuk tangan ya contohnya tuh kayak seperti yang di Dahsyat gitu loh, yang alay gitu kan, yang cuci jemur yang gitu-gitulah. Itu modelnya. Cuma sebenarnya floor director itu kalau untuk bagian dia mempunyai beberapa bagian. Jadi ada yang namanya audience warmer, ada yang namanya FD lead, ada juga FD backstage, dan juga ada FD traffic. Kalau gue jelasin di awal, kalau FD audience warmer itu adalah dia orang yang berhadapan langsung kepada penonton. Nah, dia tuh nge-warming up, dia tuh ngoceh atau ngomong bikin penontonnya itu ngerasa saat mereka nanti syuting itu harus semangat. Nah, itu salah satu tugasnya audience warmer. Nah, selanjutnya adalah floor director untuk lead. Nah, kalau untuk lead ini adalah kepalanya nih kalau untuk di floor director yang menguasai semua stage yang ada saat acara berlangsung. Nah, si FD lead ini sebenarnya harus menguasai beberapa hal, termasuk salah satunya adalah paham secara teknis atau shoot size kamera, dia paham lampu juga atau lighting jenisnya apa aja. Kenapa harus paham lighting juga? Karena kondisinya lighting ini kan macam-macam gitu loh, namanya macam-macam, terus juga kegunaannya macam-macam. Jadi harus paham juga, dan juga harus paham seperti audio juga, karena ada beberapa FD yang memang di beberapa stasiun TV itu salah satu kerjanya dia ngebantu audioman untuk pasang clip on gitu. Makanya kalau di lead itu hal yang paling mendasar adalah menguasai semua hal yang berhubungan secara teknis ataupun konten yang ada di dalam acara tersebut. Selanjutnya ada lagi FD untuk gate, atau dia ngejagain gate, atau gate itu pintu ya kurang lebih. Jadi pintu masuk dan keluarnya si artis saat kita syuting. Dan bukan artis saya sih, jadi in out property juga bisa dari situ. Jadi tugasnya adalah dia menginframekan atau masukin si artisnya tersebut ke dalam stage sesuai timing yang sudah kita janjikan dengan PD atau program director. Jadi kalau misalkan memang belum waktunya, kita nggak bisa nginvitein si orang tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah FD traffic. Nah, FD traffic ini tugasnya adalah ngantrin atau ngejemput artis dari ruang make up sampai ke gate tersebut gitu loh. Sebenarnya terlihat simpel, cuman kalau kita nggak bisa ngejaga mood si para artisnya ini, itu bahaya banget sih. Jadi makanya FD traffic ini kalau kerja tuh emang bener-bener harus senyum terus gitu loh. Kadang-kadang kalau punya masalah, kita harus fake smile gitu. Jadi bener-bener ya udah, kita bener-bener kerja tuh bikin orang seneng ibaratnya gitu. Nah, untuk fresh biasanya itu dikasih tugas sebagai traffic. Karena ini, dan itu pun pasti ditandemin dulu sama senior-seniornya. Kenapa? Karena menghadapi artis ini rada tricky ya. Trikinya tuh di setiap artis ini moodnya pasti beda-beda. Entah itu dengan kondisi dia lagi nggak bagus moodnya, otomatis gimana caranya kita itu bisa bikin si artis ini tuh nyaman. Nah, untuk anak-anak baru rata-rata ditaruh di traffic untuk hal ini. Kenapa? Dan itu pun juga nggak langsung manggil artis, tapi dicoba untuk ngeliat dulu seniornya kerjanya seperti apa, baru nanti dipraktekin sama dia. Karena semua pekerjaan dari floor director itu di setiap lininya itu punya risiko yang cukup sangat besar gitu loh. Jadi yang minim kesalahan yaitu di traffic palingan untuk pertama kali banget gitu. Suka dukanya sebenarnya sih banyakan sukanya ya, karena kebetulan selama gua jadi FD dari zaman di Trans sampai di RTV itu kebetulan anak-anaknya rata-rata anak-anak seumuran gitu, ataupun beda sedikit, ataupun ada yang lebih tua tapi tetap kekeluarganya itu terjaga. Nah, kalau sukanya itu adalah karena gue mikir hobi yang dibayar itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan gitu loh. Jadi gue hobi ngomong atau gue hobi menyampaikan sesuatu, terus gue seneng sosialisasi, itu adalah hal yang bisa dibilang jadi yang dibayar sama gue itu effortnya ya lumayan enak sih sebenarnya. Sukanya tuh arahnya lebih ke arah sana. Tapi kalau misalkan dukanya,
Gue pernah diomelin sama artis gara-gara gue nggak ngelihat moodnya dia sih. Jadi pas gue minta dia untuk standby, kurang lebih gue bilang 3 menit tuh on air, tapi sebenarnya masih ada space kurang lebih 7 menitan. Dia mukanya emang lagi asem tuh. Terus habis itu gue ajak ke stage, ternyata temen gue di audiens di AW dia bilang tinggal 6 lagi. Terus gue diomelin, lu dong bohongin gue lu ya. Gue nggak suka dibohongin, gue orang tepat waktu gini-gini segala macam. Ya cuman ya itu sih resiko dalam sebuah pekerjaan, apalagi kita dihadapkan sama orang-orang kayak artis gitu kan, mereka kayak punya power nih. Jadi ya mau nggak mau itu menjadi pelajaran jadinya. Itu sih yang duka. Sisanya kalau buat gue standar-standar dukanya tuh ya standar pekerjaan aja sih gitu loh. FD itu salah satunya adalah berani. Kalau buat gue berani. Kenapa? FD itu bukan pelajaran sebenarnya. FD itu pengalaman. Jadi makin pengalaman seorang floor director berarti makin tinggi jam terbangnya, makin tinggi pengalamannya, dan makin banyak juga kerjaan yang dia pegang, itu berarti makin expert dia. Nah jadi FD itu awalnya harus berani. Saat dia udah berani, artinya berani itu apa? Dari semua lini itu punya resiko masing-masing. Tadi audience warmer punya resiko masing-masing, terus lead segala macam sampai traffic pun punya ini masing-masing. Nah resiko terbesarnya itu adalah kalau kita nggak berani ngomong, terutama ya kita bakalan kalah sama yang lain. Jadi kita nggak punya pengalaman lebih dari hal tersebut. Jadi kalau buat gue hal yang paling pertama dilakukan oleh seorang pemula untuk jadi seorang floor director adalah dia harus berani dalam segala hal, terutama ngambil keputusan gitu. Satu peristiwa yang gue nggak lupain sebenarnya ada. Gue juga waktu itu pernah pas lagi di X Factor, itu posisinya HT gue itu untuk masuk ke dalam, nyata line ini tuh nggak sampai. Jadi HT masih sampai tapi bellpack yang nggak nyampe. Nah sedangkan durasi itu dari si bellpack. Nah si HT-nya itu gue posisinya belum dapet. Itu gue lupa berapa menit tuh on air, tapi gue lagi manggil Anggun. Tahu dong perempuan pakai heels segala macam. Pas akhirnya gue keluar karena gue nggak dapet sinyal, si direkturnya bilang itu udah kurang lebih 2 menit tuh on air. Perempuan pakai heels, jaraknya jauh, ya udah kelar tuh gue tuh. Akhirnya gue, Anggun, dan beberapa asistennya dia tuh lari-larian kondisinya. Dan di situ nggak ada teman kreatif. Kenapa? Karena waktu itu mereka dengan sibuk dengan hal yang lain. Nah, gue mau nggak mau kerja sendiri di situ. Gue nggak tahu durasi karena gue nggak megang HT. Jadi gue udah buru-buru, tinggal 2 menit lagi. Ya Anggunnya sampai lari-lari. Gue cukup ngerasa kurang well prepare kemarin, karena kondisinya waktu itu pas X Factor itu berlangsung memang pembagian teknis HT-nya belum sampai ke semuanya gitu. Akhirnya terburu-buru. Nah terus akhirnya Bangun sih nggak ngomel sama gue, cuman dia ngerasa ngasih mimik muka yang kesel sama gue karena dia diburu-buruin. Itu sih yang sampai detik ini gue masih keinget banget sih, terutama untuk masalah proses time management gue sendiri gitu loh. Kalau gue boleh jujur, sebenarnya dari 2009 sampai 2019 terakhir berarti kurang lebih 10 tahun gue udah jadi FD. Ada fase dimana gue ngerasa, ya karena kalau lu pada boleh tahu, FD kerjanya gitu aja sebenarnya. Yang membedakan adalah teman lu doang sebenarnya kalau buat gue. Jadi dimana lu punya kerjaan itu pasti akan tergantung juga sama teman. Gue dari 2012 itu udah ngajar di sekolah ya. Jadi tapi yang enak guru itu adalah ya kita sambung ilmu sama orang lain gitu. Kebersamaannya sih, karena gini, apa yang gue lakukan di sekolah itu ada bagian dari FD, termasuk salah satunya adalah audience warmer. Jadi gue ngajar, tapi kalau buat gue masalah efektivitas di ngajar online ini, buat gue sangat-sangat nggak efektif. Lagi ada Merapi gitu, meletus, yang datang duluan pasti TV. Sekarang platform TV sama YouTube mirip-mirip, kenapa?